Oke, halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Oke, kesempatan kali ini gue akan masuk materi baru untuk Programmable Logic Controller, yakni tentang BitLogic, seputar NO, NC, Input-Output. Oke ya, udah lama banget rasanya gue nggak upload materi lagi karena kebentur sama tugas akhir yang alhamdulillah sudah berhasil diselesaikan. Mungkin berkat doa teman-teman juga sehingga pengerjaan tugas akhir dan sidangnya kemarin dilancarkan. Buat teman-teman yang kepo sama tugas akhir gue bisa cek ada videonya di playlist project di RNF Channel. Oke ya, kita langsung aja masuk ke BitLogic. Subbahasannya adalah normally open, normally close, input-output. Oke, sebelumnya gue pengen kenalin satu display yang kalau teman-teman buka CX Programmer, terus teman-teman otak-atik sedikit, akan muncul seperti ini. Apa ini? Ini dapat kita sebut sebagai rung, single rung. Dalam ladder istilahnya adalah rung. Jadi ada rung 1, rung 2, rung 3. Kalau misalnya di codingan biasa, di Arduino misalnya, dia pakainya kan per line. Ada baris 1 codingannya apa, baris 2 apa, kayak gitu. Itu bedanya adalah di sini. Makanya kenapa dia disebut sebagai ladder diagram. Karena dalam satu rungnya disimbolkan dengan susunan diagram seperti ini. Oke, untuk baris sebelah sisi sebelah kiri itu sebagai positive rail, sebelah kanan itu sebagai negative rail atau end rail. Kok beda satu sih? Nah, negative rail atau end rail. Terus yang di depan ini adalah sebagai saklar kondisi normally open. Bukan saklar, deng. Input. Oke, di sini input. Inputnya macam-macam, bisa switch, bisa sensor, bisa apapun itu. Terus di sini adalah output atau coil disebutnya ya, kalau misalnya di CX Programmer. Ini adalah istilah atau basic knowledge yang harus teman-teman tahu. Dari sini kita akan move ke istilah normally open. Istilah normally open itu apa sih? NO. Apa itu NO? Jadi normally open adalah suatu kondisi sebetulnya. Kondisi mula-mula yang memiliki logic low. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Gue ilustrasikan pada suatu rangkaian listrik. Gue punya saklar yang terkoneksi atau terhubung dengan lampu pijar. Nah, misalnya kayak gini. Kondisi mula-mula, dia akan bernilai apa? Dia akan bernilai 0, karena tidak ada arus yang mengalirinya. Di sini kondisinya low. Karena arus akan naik ke atas dan berhenti, dia tidak terhubung ke bawah. Ini adalah kondisi normally open, mula-mulanya low. Kalau misalnya teman-teman tekan push button atau pencet saklarnya, dia akan nutup ke bawah. Dan dia dapat mengalirkan arus. Sehingga kondisi yang asalnya 0 atau low, dia akan berubah menjadi high atau 1. Itu adalah kondisi NO. Terus ada lagi lawannya NO adalah NC, normally close. Jadi normally close itu adalah kondisi mula-mula suatu sistem yang memiliki logic high. Contoh lagi, gue punya saklar
dan telah di-wiring terhadap lampu pijar. Oke, kondisi mula-mulanya dia high karena dia mengalirkan arus listrik. Listrik dia ngalir menuju lampu sehingga lampu menyala. Ketika ditekan push button ataupun saklar, dia akan berubah kondisinya. Dan asalnya high menjadi terbuka, jadi open. Sehingga yang asalnya high dia berubah jadi low. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, basic knowledge yang harus teman-teman tahu adalah input-output. Oke, karena NO dan NC adalah bagian dari input, maka outputnya adalah di sini, disebut sebagai coil. Nah, output ini teman-teman bisa hubungkan ke plant secara langsung. Bisa lampu pijar, bisa konveyor, motor servo, dan lainnya. Nah, ini adalah basic knowledge tentang bit logic yang perlu teman-teman tahu. Karena nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai gerbang AND, OR, NOT implementasi pada ladder diagram seperti apa. Oke, teorinya cukup di sini. Sekarang kita akan coba praktekkan apa yang barusan gue jelasin di CX Programmer tentunya ya. Kalau misalnya single rung yang ada di atas ini, yang teman-teman lihat di sini, dia kondisi mula-mulanya apa kira-kira? Kondisi mula-mulanya adalah normally open. Karena saat kondisi input yang ada di sini dia tidak ditekan, dia tidak akan dapat menghantarkan arus pada output. Ketika ditekan, maka dia akan terisi dengan warna hijau biasanya, maka arus akan mengalir ke kanan, sehingga outputnya akan on atau aktif. Oke, langsung aja kita simulasikan biar teman-teman gak bingung maksud dari NO, NC itu seperti apa. Yuk, check this out. Udah lama banget gue gak main ini ya. Terakhir main ini tuh semester 7 di mata kuliah Sistem Otomatisasi Industri. Ya, nostalgia dikit. Oke, langsung aja create new file. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu bagaimana cara membuat file baru, gue akan pandu di sini. Tapi kalau misalnya udah tahu, langsung aja teman-teman bisa klik button yang ada di sini, toolbar yang ada di atas ya. Atau tinggal pencet Ctrl+N. Oke, gue pandu aja, klik file, terus new, udah gitu pilih device name-nya mau apa, misalnya percobaan. Terus device type, yang PLC yang ingin teman-teman gunakan seri apa, gue biasanya pakai yang 1L. Terus network type-nya adalah USB gue pakainya. Langsung oke. Kita siap bermain sebentar lagi. Nah, tampilannya di sini. Oke, cara mainnya gimana? Cara mainnya, gue pengen simulasi dulu normally open, kondisi mula-mula low. Teman-teman cek aja toolbar yang ada di atas ini. Dia akan menunjukkan keterangan kalau misalnya teman-teman dekati kursornya, new contact, dia sebagai input. Kita drop ke bawah. Dan kita kasih alamat. Alamat yang mau dipakai di sini tuh berapa pengennya. Gue coba pakai yang paling pertama 0.00. Misalnya input 1. Oke. Muncul dia. Terus teman-teman tinggal lakukan networking ke kanan dengan menekan button shift terus arrow sebelah kanan, Ctrl
terus row sebelah kanan, maka dia akan melakukan wiring ke kanan. Oke, setelah di sini kita beri output atau coil. Kita klik, kita simpan di sini. Alamat output itu dimulai dari 100 depannya. Titik, gue mulai dari 0. Output 1. Nah, jadi kita telah berhasil membuat single rung seperti yang gue udah jelasin barusan. Sebelah kiri dia adalah positive rail, sebelah kanan sebagai end rail. Ini adalah input, ini adalah output. Oke, untuk kondisi normally open, maka kondisi mula-mulanya adalah logiknya bernilai low. Berlogik low ya. Jadi ketika kita run, dia tidak dapat menyalakan si output. Tuh, jadi si arusnya tuh berhenti di sini karena kondisi awalnya adalah normally open. Lalu bagaimana jika kita ingin mengalirkan arus sampai ke kanan? Misalnya outputnya adalah lampu. Bagaimana untuk menyalakan lampu? Ya udah, kita beri dia logic 1. Kita kasih logic 1 sehingga kondisinya akan berubah. Dan output atau lampu akan menyala. Selanjutnya kita akan mencoba normally close. Itu seperti apa? Kita delete ini, terus gantikan dengan kontak baru. Nah, ini untuk kondisi normally close. Kondisi mula-mulanya dia bersifat high karena ketika kita simulasikan, dia sudah dapat mengalirkan arus. Kita coba. Nah, kondisi mula-mulanya saat gue tidak tekan si buttonnya, dia sudah dapat mengalirkan arus. Ketika gue ganti kondisinya, kita kasih 1, ya kan? Keputus. Oke, simulasi hari ini segini aja. Next video kita akan masuk ke logical operation, AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, dan lain-lain. Masih panjang full course untuk CX Programmer Om Ron PLC ini. So, buat teman-teman yang belum subscribe dulu biar nggak ketinggalan sama video-video terbaru gue. Goals-nya dari sini adalah gue pengen ajarin tubes yang telah gue buat di semester 7 waktu itu, mata kuliah Sistem Otomatisasi Industri, membuat suatu simulasi produksi yang mengimplementasikan atau melibatkan CX Programmer serta CX Designer sebagai HMI-nya. Oke, dari gue sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.